Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas filter talang nih teman-teman. Nah, di sini saya membuat sendiri filter talang, yang mana filter talang ini hanya berfungsi untuk menaruh media filter mekanis nih teman-teman. Jadi di sini saya akan jelaskan bahan apa saja yang kita butuhkan, kemudian cara pembuatannya, dan fungsi dari filter talang mekanis ini teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasannya. Di sini di akuarium 150 cm saya ini, saya menggunakan top filter yang terbuat dari bahan kaca nih teman-teman. Nah, untuk segi dimensi top filter kacanya ini 120 cm, panjangnya lebar 12 cm, tingginya 14 cm teman-teman. Nah, selama lebih kurang 2 bulan saya menggunakan top filter kaca ini, saya merasa ini top filter ini kurang bekerja maksimal teman-teman, menyaring kotoran, baik itu filter mekanisnya maupun filter biologisnya teman-teman. Karena di sini sekat antar chambernya ini kurang bagus nih teman-teman. Jadi untuk sekat dari filter mekanis ke biologisnya itu kurang maksimal. Jadi sehingga kotorannya lewat aja nih teman-teman, tidak tersaring oleh filter mekanisnya. Jadi di sini sudah saya perbaiki sekatnya, sekat top filter kaca saya, kemudian lubang outputnya juga saya besarkan. Nah di sini setelah saya merubah sekat pada chamber top filter kaca saya menambahkan top filter atau filter talang yang saya buat sendiri berbahan talang nih teman-teman, talang air. Yang biasanya talang air ini digunakan untuk pinggiran rumah ya, untuk mengaliri air dari atap rumah. Nah di sini saya buat sendiri, saya mencoba, ternyata alhamdulillah hasilnya cukup baik nih teman-teman, cukup baik dan berfungsi dengan baik untuk akuarium saya. Nah di sini sebenarnya teman-teman ya, teman-teman yang memelihara ikan di akuarium wajib menggunakan top filter mekanis tambahan ini teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan dari toples, kemudian dari talang, kemudian atau dibuat dari kaca ya. Apa saja yang bisa menampung media filter mekanis teman-teman, dan terletak di atas top filter utama kita teman-teman. Nah seperti saya ini, teman-teman bisa lihat top filter talangnya itu di atas top filter kacanya. Di sini fungsinya ya, kita bicara fungsinya. Fungsinya yang pertama, dia sebagai tempat menaruh media filter mekanis seperti busa dakron, kemudian busa grand wall, kemudian jaring nelayan maupun busa biofoam teman-teman. Bisa juga teman-teman menggunakan jackmat. Nah di sini saya jelaskan top filter talang saya ini berukuran 30 cm nih teman-teman. 30 cm lebarnya ya, lebar talang ini 12 cm di bagian atas ya, bagian bawahnya itu 10 cm. Kemudian termasuk dengan penutup talangnya ini itu jadi 31 cm teman-teman panjangnya. Nah di sini bahan-bahan yang teman-teman butuhkan yaitu yang pertama yaitu talang teman-teman. Talang itu bisa teman-teman beli di toko bangunan, itu
yang warna putih seperti saya gunakan ini saya beli di toko bangunan, yaitu 75.000 teman-teman. Nah untuk sekat penutup talangnya itu satunya 5.000, jadi saya gunakan 2 itu 10.000. Kemudian untuk pipa yang di bawah talang itu saya lem aja teman-teman, menggunakan lem pipa. Jadi kita beli seharga 75.000, kita dapat 4 meter. Bisa kita gunakan di akuarium kita yang lain teman-teman. Bisa kita buat filter mekanis, khusus mekanis saja di akuarium kita yang lain teman-teman. Oke teman-teman, saya akan perlihatkan top filter khusus mekanis yang saya buat sendiri dari bahan talang air teman-teman. Baik teman-teman, inilah top filter mekanis khusus untuk menampung media filter mekanis yang saya buat sendiri teman-teman. Nah ini saya jelaskan dari media filter yang saya gunakan ya, media filter mekanisnya. Yang paling atas saya menggunakan jaring nelayan ya teman-teman, jaring nelayan. Kemudian di bawahnya ini saya gunakan busa biofoam ya, biofoam yang warna hitam ya. Kemudian saya gunakan ini busa grand wall nih teman-teman, busa grand wall yang warna hijau. Nah kemudian saya menggunakan busa high-tech. Nah high-tech ini busa Dacron, mereknya high-tech. Ini ya cukup tebal teman-teman ya. Nah ini di bagian bawah ini saya kasih tatakan atau pembatasnya teman-teman ya, pembatas supaya kapasnya tidak kerendam nih teman-teman. Nah di sini saya beri tatakan seperti ini atau pembatas ini dari talang nih teman-teman, dari talang yang bagian bawah. Nah ini saya jelaskan ya, ini tatakan ini teman-teman, dari bagian ini nih teman-teman dipotong ya. Teman-teman bisa potong menggunakan gergaji ya, gergaji ataupun pisau cutter yang tajam ya, bisa dipotong dan dibentuk seperti punya saya ini teman-teman. Nah untuk lubang ini teman-teman saya menggunakan besi yang dipanaskan teman-teman, besi yang dipanaskan yang berbentuk lingkaran. Jadi saya panaskan di kompor gas ya, saya lubangi. Jadi teman-teman kita tidak perlu menggunakan alat-alat yang cukup yang mengeluarkan kantong atau menguras kantong kita ya, kita menggunakan alat seadanya saja. Nah ini untuk lubang output atau keluarnya air ini teman-teman ya, pipa setengah ya, ini saya gunakan, saya lubangi dengan besi yang ini tadi ya. Kemudian saya lem menggunakan lem pipa teman-teman. Nah ini ya, nah ini di bagian sini ini teman-teman, di bagian talang ini usahakan untuk pengelemannya 2 kali ya teman-teman ya, supaya tidak bocor. Pertama teman-teman beri lem dulu di bagian ini, dilepas dulu ya teman-teman ya, di ini tutup talangnya dilepas, diberi lem di bagian sini, sisi sini, kemudian baru dilekatkan, dikeringkan selama 5 jam atau lebih ya, atau 1 hari. Kemudian dilem lagi teman-teman, dilem lagi. Sama halnya dengan ini teman-teman, lubang output sudah dilem sekali ya, di bagian sini sampingnya dan di bagian bawah. Kemudian dibiarkan 5 jam atau lebih ya. Setelah itu dilem kembali supaya lemnya itu kuat teman-teman ya, tidak bocor. Nah untuk total biaya yang dikeluarkan untuk membuat ini ya lebih kurang ya 100.000 lebih teman-teman. Cuma ada cumanya, kita masih punya ini lebihnya talang ini teman-teman. Talang ini kan masih bersisa, ini saya bikin 30 cm. Tentu saja masih ada sekitar 3 meter lebih. Kita bisa gunakan untuk buat filter talang khusus biologisnya juga bisa. Kemudian filter talang untuk khusus mekanisnya seperti ini juga bisa. Nah untuk fungsinya ini ya teman-teman ya, sangat saya sarankan karena ini sebagai penampung media filter mekanis. Jadi
filter utama kita itu khusus untuk media filter biologis saja teman-teman, biologis ataupun media filter kimiawi. Nah, jadi maksimal filter kita bekerja maksimal sehingga air akuarium kita bening kristal teman-teman. Baik teman-teman, tadi kita sudah lihat sama-sama top filter talang khusus untuk media filter mekanis yang saya buat sendiri, yang mana top filter ini sangat berfungsi dengan baik, dan juga saya sudah memperlihatkan media filter mekanis yang saya gunakan di top filter talang saya ini teman-teman. Nah, dari segi kekurangannya saya melihat ini segi estetikanya teman-teman, atau keindahannya ya. Akuarium kita sedikit kurang rapi. Nah, kemudian yang kekurangan kedua itu kita tidak bisa banyak teman-teman media filter mekanisnya, cuma kita isi sekitar space 10 cm lah teman-teman. Jadi tidak bisa kita banyak seperti top filter kacanya. Kalau top filter kacanya kan 14 cm, kita bisa isi berlapis media filternya. Tapi saya cukup puas penggunaan ini ya, karena sebelumnya akuarium saya ini berkabut terus nih teman-teman. Tapi setelah saya menggunakan top filter mekanis ini, alhamdulillah akuarium saya agak sedikit berkurang nih kabutnya teman-teman. Mungkin sedikit masih berkabut karena pompa yang saya gunakan cuma 2000 liter per jam teman-teman. Nanti akan saya ubah naik ke 4000 liter per jam nih teman-teman. Nah, sedikit informasi ya teman-teman ya. Memang top filter ini memakan dana lebih dari 100.000 teman-teman. Cuma kita dapat kelebihan bahan yang seperti talangnya kan masih bersisa sekitar 3 meteran. Kemudian lem pipa yang kita gunakan masih bersisa, kemudian pipanya masih juga bersisa. Kita bisa gunakan untuk membuat top filter, baik itu mekanisnya ataupun top filter biologisnya. Nah, nanti di video berikutnya saya akan tunjukkan top filter mekanis dan biologis ya, 2 tingkat yang saya buat sendiri dengan bahan talang sisa dari pembuatan top filter mekanis ini teman-teman. Sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang.